Film ini bercerita tentang perbudakan orang kulit hitam yang terjadi di negara Amerika Serikat dengan latar tahun 1860-an. Awalnya ia bekerja di perkebunan kapas. Berdasarkan kisah nyata dari seseorang yang bernama Peter, Peter akan mengalami ribuan rintangan dan kesulitan karena melarikan diri demi sebuah kebebasan. Saat sedang bersama keluarganya, tiba-tiba Peter didatangi oleh orang kulit putih yang ingin membawanya pergi. Peter dibawa secara paksa, tapi ia mencoba untuk melawan. Karena aksinya itu, orang kulit putih itu marah dan menodongkan pistol ke istrinya. Dan saat ia sudah mulai berjalan, ia dipukul gagang pistol dari belakang. Rombongan orang kulit putih itu akhirnya pergi dan membawa Peter. Tak terima akan hal itu, anak Peter pun berlari mengejar ayahnya. Dan Peter pun berjanji untuk kembali ke keluarganya. Peter bersama orang kulit hitam lainnya akan dibawa ke tempat kerja paksa untuk membangun sebuah rel kereta api di daerah Clinton. Saat tiba di kamp kerja paksa, para budak itu langsung disambut oleh anjing pelacak guna mengenali bau dari tiap-tiap mereka. Dengan perlakuan kasar, tentara itu mendorong Peter. Tak ubahnya seperti binatang, Peter dan para budak lainnya diperintah untuk terus berlari dalam keadaan tangan dirantai. Tak cukup hanya sekali, tentara itu terus mendorong Peter. Kerja paksa pun dimulai. Saat Peter bersama temannya menggotong kayu, tiba-tiba temannya terjatuh karena kelelahan. Dengan kejamnya, tentara itu langsung mencambuk dan menendangnya. Melihat hal itu, Peter pun tak terima dan ingin menolongnya. Tapi karena aksi heroiknya itu, lantas membuat orang kulit putih marah dan ingin menembak kepala Peter. Di waktu yang bersamaan, ada salah satu budak yang mencoba melarikan diri, tapi akhirnya ia tertangkap kembali. Sebagai bentuk hukumannya, ia diberikan hadiah cap besi panas di pipinya. Budak itu pun meronta-ronta kesakitan. Malam pun tiba. Para budak itu diberikan tempat istirahat layaknya kandang babi. Si budak yang mencoba kabur itu dilempar ke dalam kandang dengan keadaan tubuh tak berdaya. Peter pun menasihatinya agar ia yakin kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menolongnya. Pagi pun tiba. Peter menjalani kerja paksa membangun rel kereta api. Saat yang lain istirahat, Peter disuruh untuk bekerja tanpa henti. Kekejaman pun berlanjut. Saat Thomas, teman Peter, sedikit melakukan kesalahan soal makanan berjamur yang ia berikan kepada orang kulit putih, yang membuat mual pada perutnya. Melihat hal itu, Peter pun tak terima dan berjalan menghampirinya. Kemarahan orang kulit putih itu sudah di ujung kepala. Dengan amarahnya, ia langsung menodongkan pistol ke kepala Peter. Tapi hal itu dicegah oleh pemimpin di tempat itu yang terkenal bengis dan kejam, yang bernama Jim Fassel. Tanpa rasa takut, Peter menghadapi itu semua dengan berani. Melihat keberanian Peter, Jim Fassel ingin menjadikan Peter sebagai anjing peliharaannya. Peter pun dirantai lehernya layaknya seekor anjing, dengan dihadapkan dengan anjing gila yang siap untuk menerkamnya. Saat istirahat makan siang, Peter berbincang-bincang dengan teman budak lainnya seputar kabar bahwa dia mendengar Abraham Lincoln
telah menghimpun kekuatan untuk menghapuskan perbudakan di daerah Baton Rouge. Tapi tempat itu sangat jauh sekali dari sini, kata teman Peter. Itu bisa ditempuh selama 5 hari lewat rawa-rawa, jawab Peter. Saat Peter bekerja, tiba-tiba ada salah satu teman budaknya yang meninggal di tempat. Orang kulit putih itu pun menyuruh Peter untuk membuang mayatnya. Di situ ada banyak mayat yang sudah tertumpuk di sana. Saat sedang menaburkan kapur di atas mayat, Peter mengetahui bahwa dirinya akan ditembak dari belakang. Sebelum hal itu terjadi, terlebih dahulu Peter melemparkan kapur ke wajah orang kulit putih itu. Peter juga menyerang mereka menggunakan sekop. Dengan kejadian itu, momen itu dimanfaatkan Peter bersama teman-temannya untuk melarikan diri. Tapi orang kulit putih yang menguasai mereka tidak tinggal diam dengan menembakinya secara brutal. Jim Fassel, pemimpin bengis itu, memulai perburuan orang kulit hitam dengan ditemani 3 anjing pelacak. Peter bersama 3 teman lainnya melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mereka harus mencari jalan agar mereka selamat dari kejaran orang kulit putih. Dan ini bukanlah medan yang mudah dilalui, karena ini adalah rawa-rawa. Medannya sangat sulit untuk dilewati. Pasukan orang kulit putih itu terus mengejar mereka, dan mereka dengan sekuat tenaga untuk terus berlari menjauh, hingga akhirnya mereka menemukan sungai lalu menyeberanginya. Tapi si Thomas tidak berani menyeberangi sungai itu karena ada buaya. Karena ketakutannya, ia akhirnya diterkam oleh anjing-anjing gila. Peter bersama 2 orang teman lainnya memutuskan untuk melanjutkan pelarian. Sedangkan si Thomas dijebak oleh Jim Fassel untuk memberitahukan kemana tujuan mereka melarikan diri. Janji untuk melepaskan si Thomas itu hanyalah siasat belaka, dan akhirnya si Thomas ditembak mati oleh Jim Fassel. Kini mereka hanya tersisa 3 orang saja. Tapi saat tiba di persimpangan jalan, mereka harus berpisah karena beda pemikiran. Dengan kondisi kaki terluka akibat tembakan, Peter harus menyelamatkan diri dari kejaran orang kulit putih. Saat sedang dalam pengejaran, Peter berjumpa dengan rumah orang kulit putih. Karena haus yang luar biasa, ia akhirnya mencuri air untuk minum. Niatnya untuk mencuri kain guna membalut lukanya itu ketahuan seorang anak kecil pemilik rumah. Lantas anak kecil itu membunyikan lonceng, tanda ada seorang budak yang melarikan diri. Peter langsung membalut lukanya dengan kain yang telah diambil itu. Pelarian pun berlanjut. Peter mempunyai ide untuk menyembunyikan kain bekas lukanya tadi di semak-semak guna mengelabui anjing pelacak. Lantas Peter bersembunyi di dalam air rawa. Benar saja, hal itu membuat anjing pelacak terkecoh. Peter menahan nafas di dalam air agar tidak diketahui keberadaannya. Saat akan keluar dari dalam air, tiba-tiba ada seekor buaya menyerangnya. Peter mencoba untuk melawan buaya itu. Ia menggunakan pisau yang telah diambil dari camp tadi. Ia menusuk-nusuk badan buaya itu dengan pisau. Peter mengalami luka akibat serangan buaya tadi. Ia menahan kesakitan yang begitu hebat.
Orang kulit putih itu kembali ke tempat asal. Mereka menemukan seekor buaya yang sudah menjadi bangkai. Lalu mereka membuka isi perutnya. Apakah ada isi orang di dalamnya? Di tengah perjalanan, Peter diserang oleh banyak serangga. Lantas ia menggunakan lumpur untuk melindungi tubuhnya. Peter terus berjalan. Tak disangka ia menemukan sebuah gubuk. Bergegas ia mencari air dan rupanya ia juga menemukan api. Tapi orang kulit putih itu terus mengikutinya. Peter mencoba menyembuhkan lukanya dengan cara menggunakan pisau yang telah dipanaskan. Peter rupanya juga melihat ada sarang lebah di atas pohon. Ia mencoba mengambilnya dengan menggunakan asap bara api. Namun karena hal itu, keberadaan Peter diketahui oleh orang kulit putih. Dioleskanlah madu itu kepada bagian tubuh Peter yang terluka. Peter melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sampan yang ada di sana. Dengan sedikit madu yang tersisa, ia makan semuanya. Peter meneruskan pelarian dengan berjalan kaki. Sepertinya tak pernah jauh dari Peter. Orang kulit putih itu terus di belakang Peter. Di luar dugaan, Peter bertemu kembali dengan temannya tadi. Tapi rupanya ia tidak senang dengan kedatangan Peter. Dengan mengoleskan bawang putih ke bajunya, Peter bersembunyi di dalam lubang pohon. Teman Peter yang bersembunyi di atas pohon bisa diketahui keberadaannya dengan menodongkan pistol. Akhirnya ia ditembak terlebih dahulu oleh Jim Vassell dari belakang. Dengan sadisnya, Jim Vassell menggorok leher teman Peter itu hingga putus. Hujan pun turun bersamaan dengan kesedihan Peter yang amat mendalam. Kali ini Peter bertemu dengan sesuatu yang aneh. Ia menemukan sebuah rumah yang sudah terbakar. Sungguh sangat beruntung. Ia menemukan sisa makanan di meja makan. Tapi ia juga menemukan seorang gadis yang terluka parah. Lalu ia membawanya keluar rumah. Kan gadis tersebut, tiba-tiba orang kulit putih itu menodongnya dari belakang. Peter pun melakukan perlawanan dan menembak dari salah satu mereka. Dengan penuh amarah, Peter memukul kepala orang kulit putih itu dan berlari lagi. Dan saat di semak-semak, ia menembak salah satu anjing pelacak itu. Dari ciri-cirinya, tempat itu merupakan tempat yang ingin ia tuju, yaitu Baton Rouge. Segeralah ia bergegas untuk menemui pasukan Abraham Lincoln. Tapi sebelum ia ke pasukan, Jim Vassell terlebih dahulu menangkap Peter. Jim Vassell ingin memberikan daging yang merupakan tanda kalau Peter adalah rupanya Jim Vassell yang terkena tembakan. Pasukan Abraham Lincoln lah yang menembak Jim Vassell. Dengan suasana haru, akhirnya Peter bertemu dengan pasukan Abraham Lincoln. Setelah tiba di camp, Peter langsung dirawat di tempat perawatan militer. Setelah keadaannya membaik, Peter lantas didata oleh salah satu pasukan di sana. Dengan sangat kaget, rupanya Peter tidak bisa langsung bebas begitu saja. Ia harus bergabung dengan pasukan Garda Pribumi Louisiana. Saat berjalan keluar, ia berjumpa kembali dengan kawan pelariannya. Saat mengantri di sana, Peter didatangi oleh dua orang untuk menawari sesi pemotretan. Peter diminta untuk berpose membelakangi kamera dengan baju terbuka. Dengan sesuatu yang mengerikan, punggung Peter penuh dengan sayatan luka. Peter bersama kapten pasukan
menemui seorang pimpinan militer. Namun pimpinan itu merendahkan Peter dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang budak pembangkang. Mendengar hal itu, Peter pun tidak terima, lalu mengatakan, "Aku melawan majikanku karena aku diperlakukan tidak manusiawi." Peter bersama pasukan Garda Pribumi Louisiana berangkat menuju ke medan perang. Sebelum berangkat, kapten itu memberikan orasi untuk membakar semangat para pasukan. Rentetan serangan menjatuhkan satu persatu dari mereka. Tak menunggu lama, pasukan itu langsung bergerak maju dengan melakukan serangan balasan. Karena pihak musuh mempunyai meriam, pasukan Garda Pribumi pun dibuat kewalahan. Peter pun terjatuh pingsan karena terkena ledakan. Saat terbangun, ia mengalami ketakutan. Pasukan Garda Pribumi terus menyerang pantang mundur. Peter mencoba menenangkan diri dan melepaskan tembakan kepada musuh. Api semangat dalam diri Peter berkobar. Ia ingin memenangkan perang itu agar mendapatkan kemerdekaan bagi kaum kulit hitam. Perang pun telah berakhir dengan kemenangan orang kulit hitam. Orang kulit hitam merampas benda dan harta milik orang kulit putih. Salah satunya adalah Kapten John. Kapten John pun dieksekusi dan ditembak mati. Kabar gembira itu pun disampaikan kepada orang-orang kulit hitam bahwa mereka sudah merdeka. Peter pun bertemu kembali dengan keluarganya. Rasa haru dan sedih menyelimuti suasana itu. Alur cerita film Emancipation.